Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewirausahaan 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan usaha kedai ngoblak yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadilah sebagai owner, Huda Novilia sebagai bagian pemasaran, Nimas Ambika sebagai bagian produksi, dan Siti Aisyah sebagai bagian keuangan. Di sini kami akan menjelaskan profil usaha, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen keuangan yang kami terapkan di dalam usaha kami. Profil usaha. Bisnis usaha kuliner di Indonesia semakin hari semakin diminati dengan melihat semakin banyaknya masyarakat yang gemar memburu beraneka menu makanan, baik makanan tradisional, nasional, maupun internasional. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin meningkat pula keanekaragaman kebutuhan mereka terutama dalam hal makanan. Dengan alasan dan landasan tersebut, maka pada tanggal 1 Mei 2022, kami memulai merintis usaha makanan dan minuman yang kami beri nama Kedai Ngoblak yang berlokasi di Jalan Wana Mulia, Gang Haji Mail, RT 004 RW 003, Karangmulia, Karangtengah, Kota Tangerang. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli di tempat kami dengan keunikan nama yang membuat orang menjadi penasaran untuk mencobanya. Nama Kedai Ngoblak sendiri berasal dari penggabungan kata ngopi dan nyeblak, yang artinya ngopi sambil nyeblak. Nama Ngoblak sendiri terinspirasi dari kolaborasi orang-orang yang suka nongkrong sambil minum kopi dengan orang-orang pecinta kuliner seblak. Di kedai ini kami menyediakan beraneka macam makanan dan juga minuman. Untuk makanan kami menyediakan seblak original, seblak mie, seblak tulang, seblak ceker, dan juga seblak seafood. Ya, dan untuk minumannya kami menyediakan kopi, teh, cappuccino, coklat, green tea baik panas maupun dingin. Produk dan juga bisnis kami memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan seperti remaja, anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai orang tua. Yang kedua, harga produk yang relatif murah. Yang ketiga, terdapat berbagai macam varian. Dan yang terakhir, lokasi penjualan di tempat yang strategis. Ya, lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kita lakukan itu yang pertama ada word of mouth atau dari mulut ke mulut. Dengan cara ini, biasanya secara tidak langsung, semua konsumen mengetahui bisnis kita dengan cara berbicara dengan teman, saudara, ataupun tetangga. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan bisnis kita. Dan jika bisnis kami terkenal dan populer, konsumen akan mendorong orang lain untuk membeli sebelah kami. Contohnya kayak sebelumnya kita bakalan kenalin produk kita nih ke teman-teman kita dulu. Lalu setelah itu, jika teman kita nih merasa suka, pasti mereka akan bilang dong ke teman-teman lainnya atau keluarga lainnya untuk membeli produk kita. Lalu yang kedua, ada menggunakan media internet. Kita juga memakai media internet seperti memakai media WhatsApp dan Instagram. Karena sebagian besar masyarakat menggunakan media internet, WhatsApp maupun Instagram. Apalagi WhatsApp. WhatsApp tuh sering banget kita pakai itu untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun teman kita lainnya. Sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui bisnis kita nih. Dan Instagram juga begitu. Dengan media Instagram, kita bisa mempromosikannya kepada teman-teman internet kita yang lainnya. Lalu, strategi pemasaran yang ketiga itu melakukan inovasi pengembangan produk. Pengembangan produk dari bisnis ini dapat menambah cita rasa yang mungkin tidak ada di kompetitor lain, seperti penambahan menu yang lebih bervariasi lagi, namun dengan harga yang cukup terjangkau tentunya, sehingga masyarakat tertarik dengan bisnis yang kita buat. Selain itu, kami juga melakukan inovasi dengan cara menerima pesanan untuk acara alisan, ulang tahun, maupun acara-acara besar lainnya. Lalu kita masuk ke dalam analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama ini ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yang kita miliki dalam produk ini yaitu memiliki harga yang terjangkau, selalu mengutamakan kebersihan tentunya, terdapat banyak varian rasa, lalu ada tanpa bahan pengawet. Yang kedua ada weakness atau kelemahan,
Biasanya kelemahan yang kita dapatin itu permintaan dari konsumen yang biasanya menurun jika cuacanya sedang buruk. Karena sebenarnya seblak itu lebih enak dinikmatinya dalam keadaan cuaca yang dingin-dingin, dan makan seblaknya tentunya dengan keadaan yang hangat. Harga bahan baku yang tidak stabil termasuk dalam kelemahan kita. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di dalam opportunity atau peluang dapat dinikmati semua kalangan, kompetitor usaha masih sedikit, lalu lokasi yang strategis. Lalu yang ketiga ada threat atau ancaman. Ancamannya itu pesaing yang kuat dengan kompetitor yang sudah ada. Lalu harus mempertahankan kualitas produk dengan sebaik mungkin. Lalu setelah itu ada strategi harga. Adapun produk kami yang kita tawarkan itu memiliki harga yang bervariasi, tergantung rasa yang diinginkan konsumen. Karena macam-macam dari rasa tersebut tidak sama. Bisa kita lihat di sini ada seblak original yang harga itu 5.000, seblak mie 5.000, seblak tulang 8.000, seblak ceker 10.000, dan seblak seafood itu 15.000. Lalu di sini ada variasi minumannya. Hot coffee itu 5.000 sampai 7.000, hot cappuccino itu 6.000 dan ice cappuccino 9.000, hot chocolate 6.000 jika pakai es 9.000, hot green tea 6.000 jika pakai es 9.000, dan teh manis hangat 3.000, sedangkan es teh manis 5.000 rupiah. Baku yang kami gunakan untuk pembuatan menu utama, yang pertama ada bawang putih, kencur, cabai rawit, garam dan penyedap, telur, sayuran, kerupuk aci, sosis, bakso, mie, tulangan ayam, ceker, dan juga macam-macam seafood. Untuk proses produksi, bahan-bahan yang digunakan yaitu 2 genggam kerupuk aci, 2 butir telur, 5 bakso, sayuran, 200 ml air, minyak goreng, garam, dan gula. Untuk bumbu halusnya, terdapat 8 cabai rawit, 4 cm kencur, dan juga 5 siung bawang putih. Untuk tahap pembuatan, yang pertama, rendam kerupuk aci di dalam air panas hingga empuk. Masukkan 1 sendok makan minyak agar tidak saling menempel. Yang kedua, tumis bumbu halus sampai wangi, lalu sisihkan di pinggir penggorengan. Yang ketiga, buat telur orak-arik sampai setengah matang. Lalu, masukkan bakso, sayuran, dan aduk-aduk hingga rata. Yang keempat, masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Dan yang terakhir, masukkan kerupuk yang sudah ditiriskan, aduk-aduk, lalu masukkan garam dan gula. Setelah itu, tuang ke dalam wadah. Selanjutnya adalah rencana produksi. Minimal pendapatan atau penjualan kedai kami dalam 1 minggu yaitu sebanyak seblak original sebanyak 40 porsi, seblak tulang sebanyak 30 porsi, seblak ceker sebanyak 37 porsi, seblak seafood sebanyak 25 porsi dengan jumlah minumannya hot coffee 38 gelas, hot cappuccino 15 gelas, ice cappuccino 35 gelas, hot chocolate 20 gelas, ice chocolate 30 gelas, hot green tea 15 gelas, dan ice green tea sebanyak 40 gelas. Jadi, total pendapatan kedai kami dalam 1 minggu sekitar Rp2.665.000. Kedai kami juga melakukan pengeluaran rutin sebesar Rp975.000 per minggunya, sehingga dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, kedai kami dapat mengembalikan modal awal yang telah tertanam. Pada aspek keuangan ini, bisnis kami mendapatkan modal awal dari bagi modal yang terdiri atas 4 orang. Per orangnya mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000. Bila dijumlahkan, maka modal awal yang akan kedai kami dapatkan sebesar Rp6 juta. Dari modal tersebut, kami akan membelikan beberapa peralatan dan juga perlengkapan yang kedai kami butuhkan dengan pembelian peralatan sebesar Rp4.300.000, pembelian bahan-bahan sebesar Rp733.000, pembelian perlengkapan Rp173.000, serta biaya transportasi dan biaya tidak terduga sebesar Rp100.000, maka dengan jumlah Rp5.306.000.
Jadi, modal awal yang kita gunakan dari 6 juta telah terpakai sebesar 5.306.000 rupiah. Maka sisa dari modal awal tersebut akan kami masukkan ke dalam kas senilai 694.000 rupiah. Kedai kami juga memiliki rencana jangka panjang. Dalam waktu 1 tahun ke depan, kedai kami berencana untuk menambah karyawan baru. Selain itu, kami juga berencana untuk menambah varian produk kedai ngoblak atau ngopi sambil nyeblak ini menjadi lebih kekinian dengan mempertimbangkan minat pembeli. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan beberapa supplier agar mendapatkan harga beli bahan baku yang lebih murah, sehingga dapat meminimalkan biaya pengeluaran produksi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait laporan bisnis kedai kami, yaitu kedai ngoblak, ngopi sambil nyeblak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.